Perkenalkan, saya Putu Vina Junia Antarista Gunawan dengan NIM 2583311004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendali dan regulasi sistem tata kelola teknologi informasi berdasarkan bab 5 buku Tata Kelola Teknologi Informasi oleh Jogianto pada tahun 2011. Adapun tabel of content dari pemaparan ini, yaitu pendahuluan, COBIT, ISO 17799, ITIL, Sarbanes-Oxley, dan yang terakhir pihak yang terlibat dalam penerapan kendalian TI. Tata kelola TI membutuhkan struktur dan mekanisme kendali untuk pengaturan perilaku SDM, baik secara formal maupun non-formal. Mekanisme kendali ini dituangkan dalam regulasi yang mengikat secara seluruh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Tujuan utamanya yaitu mengarahkan perilaku SDM TI agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Kendali dan regulasi ini diantaranya ada COBIT, ISO 17799, ITIL, dan Sarbanes-Oxley. Yang pertama adalah COBIT, atau Control Objective for Information and Relay Technology. COBIT ini pertama kali dikembangkan atau dibuat oleh ISACA, yaitu Information System Audit and Control Association, dan IT Governance Institute pada tahun 1996 sebagai pedoman umum atau best practice untuk manajemen TI. Tujuannya untuk membantu manajer, auditor, dan pengguna TI mengendalikan dan memaksimalkan manfaat TI. Berdasarkan buku Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi ini, COBIT yang dijelaskan yaitu COBIT 4 yang dimana memiliki 4 domain utama. Yang pertama ada Planning and Organization, yaitu mencakup strategi dan perencanaan TI agar selaras dengan tujuan bisnis. Yang kedua ada Acquisition dan Implementation yang berfokus pada pengembangan, akuisisi, dan implementasi solusi TI. Yang ketiga ada Delivery and Support yang menangani layanan operasional dan dukungan TI akan berjalan lancar. Selanjutnya ada Monitor and Evaluation yang bertugas untuk melakukan kinerja dan evaluasi efektivitas pengendalian TI. Setiap domain ini terdiri dari sejumlah proses tingkat tinggi dengan total 34 proses yang diatur melalui 316 DOCS atau Detail Control Objective, yang dimana DOCS ini akan menentukan langkah-langkah spesifik yang harus dilakukan untuk setiap prosesnya, sehingga sistem tata kelola TI dapat berjalan optimal, terkontrol, dan sesuai dengan standar internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan tata kelola TI yang semakin kompleks, COBIT diperbaharui menjadi COBIT 2019 yang dimana dari COBIT 4 ke COBIT 2019 ini terdapat COBIT 5, namun yang saya akan paparkan hanya COBIT 2019 sebagai versi yang paling terbaru. Versi ini menghadirkan pendekatan yang lebih modern dengan menekankan pada governance and management objective yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan resiko serta kebutuhan organisasi. COBIT 2019 ini memiliki 5 domain utama. Yang pertama ada Evaluate, Direct, and Monitor yang berfokus pada aspek governance termasuk pengembalian keputusan, strategi, dan pemantauan kinerja seluruh TI. Yang kedua ada Align, Plan, and Organize yang mencakup perencanaan strategi TI, penataan organisasi, dan penyelarasan TI dengan tujuan bisnis.
Selanjutnya ada build, acquire, dan implementasi yang berfokus pada pengembangan, akuisisi, dan implementasi solusi TI yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada deliver, service, and support yang menangani penyampaian layanan, dukungan operasional, serta pengelolaan keamanan TI. Dan yang terakhir ada monitor, evaluate, and assess yang bertugas untuk pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan serta efektivitas proses TI tersebut. Jumlah proses pada COVID 2019 ini bertambah menjadi 40 proses yang mencerminkan kebutuhan organisasi modern untuk mengelola risiko, nilai bisnis, dan kepatuhan secara lebih menyeluruh. Keunggulan utama dari COVID ini bersifat terintegrasi dengan menghubungkan keamanan TI dengan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Meskipun demikian, COVID ini tetap memiliki keterbatasan, yaitu lebih menekankan apa yang harus dilakukan daripada bagaimana secara teknis melakukannya, sehingga organisasi tetap perlu menyesuaikan praktik implementasinya dengan kondisi internal, sumber daya, dan tujuan spesifik mereka. Selanjutnya itu ada ISO 1799. Selain COVID, terdapat standar lain untuk sistem tata kelola IT yaitu ISO 17799 yang secara khusus merupakan standar internasional untuk manajemen keamanan informasi yang memiliki tujuan untuk membantu organisasi mengelola dan mengamankan informasi mereka. Standar ini dibagi ke dalam 10 seksi dengan 36 objektif dan setiap objektifnya memiliki sub-objektif untuk memastikan setiap aspek keamanan informasi cukup tercakup secara rinci. ISO 17799 ini biasanya diterapkan sebagai tahap perencanaan awal menggunakan COVID sehingga kedua standar dapat saling melengkapi. Nah, versi modern dari ISO 17799 yaitu ISO IEC 27002 versi 2022 ini merupakan versi yang lebih modern, yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan risiko saat ini. Memiliki struktur standar terbaru yang terdiri dari 4 tema utama dengan 93 kontrol modern, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam penerapannya. Standar ini fokus pada kontrol keamanan informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan ancaman cyber. Selanjutnya ada ITIL, yaitu Information Technology Infrastructure Library, yang merupakan perangkat konsep dan praktik untuk manajemen layanan TI, baik dalam operasinya maupun pengembangannya. Standar ini menyediakan daftar tugas dan prosedur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. ITIL ini dikembangkan oleh pemerintahan Inggris pada tahun 1980-an untuk standarisasi praktek manajemen TI dan dibangun berdasarkan siklus PDCA (Plan Do Check Act) untuk perbaikan berkelanjutan dalam layanan TI-nya. Adapun evolusi ITIL yang dibahas pada buku ini
yaitu versi kedua dan versi ketiga, yang dimana pada versi kedua menekankan service management dengan kedisiplinan seperti dukungan layanan publik, implementasi, dan unit kecil dari IT. Sedangkan versi tiganya memperkenalkan service life cycle dan membagikan manajemen layanan sebagai 5 tahap, yaitu strategi, design, transition, operation, dan continual improvement, sehingga fokus pada seluruh siklus layanan, bukan hanya dukungannya. Dan versi yang lebih terbaru lagi, yaitu ITIL versi 4 yang menghadirkan fleksibilitas lebih tinggi dengan mengintegrasikan praktek modern seperti Agile, DevOps, dan Lean IT, serta menekankan adaptasi layanan IT terhadap kebutuhan bisnis yang lebih dinamis. Dan keunggulan dari ITIL ini memberikan pedoman jelas untuk merancang, menjalankan, dan meningkatkan layanan TI dengan kerangka kerja disiplin dan perbaikan yang berkelanjutan. Namun memiliki kekurangan juga yang dimana cukup sulit untuk dijangkau bagi non-komersial dan membutuhkan pelatihan khusus, biaya tinggi, dan dipandang terlalu holistik sehingga kurang fleksibel. Dan yang terakhir yaitu Sarbanes-Oxley Act atau SOX, yang mana ditetapkan pada tahun 2002 akibat skandal dari Enron untuk meningkatkan standar akuntansi, audit independen, dan transparansi keuangan. SOX ini terdiri dari 11 judul utama. Yang pertama ada PCAOB, yaitu Public Company Accounting Oversight Board, yang membahas mengenai pembentukan badan pengawasan independen untuk akuntan publik dan audit. Yang kedua ada kebebasan auditor, yang membahas mengenai penjaminan auditor eksternal, bebas dari konflik kepentingan, mengatur rotasi, persetujuan, dan pelaporan auditor. Selanjutnya ada tanggung jawab korporat, yang membahas mengenai penetapan tanggung jawab eksekutif atas ketetapan laporan keuangan. Selanjutnya ada peningkatan pengungkapan keuangan, yang membahas mengenai pengaturan pelaporan transaksi termasuk off-balance sheet dan saham pejabat perusahaan. Yang selanjutnya ada analisis konflik kepentingan, yaitu membahas mengenai menetapkan kode etik alias sekuritas untuk memulihkan kepercayaan investor. Selanjutnya ada Komisi Sumber Daya dan Wewenang, yaitu menetapkan praktik untuk memperkuat kepercayaan investor terhadap analisis sekuritas. Selanjutnya ada studi dan laporan yang membahas mengenai mengharuskan penelitian dan laporan mengenai praktik pasar, kantor akuntan, dan pelanggaran keuangan. Selanjutnya ada peningkatan penalti kejahatan kerah putih, yang dimana menjelaskan hukuman untuk kejahatan kerah putih dan konspirasi. Selanjutnya ada pengembalian pajak perseorangan, yang mana CEO wajib menandatangani pengembalian pajak perusahaan. Dan yang terakhir ada akuntabilitas penipuan korporat, yang dimana membahas mengenai mengidentifikasi pelanggaran korporat dan memperkuat sanksi bagi pelaku penipuan. Semua judul ini dirancang untuk memperkuat kendali internal, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan investor terhadap sistem keuangan perusahaan. Yang dimana itu juga menjadi tujuan utama dari SOX, yaitu meningkatkan kepercayaan investor, akurasi laporan keuangan, dan independensi audit. Yang dimana SOX ini mendorong pembangunan program kendali internal TI yang kuat, sehingga tata kelola TI menjadi lebih efektif dan terstruktur. Selain itu, peran CEO, CFO, dan komite pengarah TI
Itu juga diperkuat untuk memastikan keputusan strategi TI selaras dengan tujuan bisnis. Selanjutnya, XOX juga membantu menjembatani TI dan bisnis, memastikan TI mendukung proses dan target perusahaan, dan dengan akuntabilitas dan evaluasi yang jelas, Departemen TI menjadi lebih bertanggung jawab dan prosesnya lebih terkontrol. Yang terakhir ada pihak yang terlibat dalam penerapan kendali TI. Yang pertama ada tim perancangan strategik TI dan komite pengarah TI yang bertugas merancang arah dan strategi TI yang selaras dengan tujuan bisnis, memastikan kebijakan dan kendali TI diterapkan secara konsisten. Selanjutnya ada Chief Information Officer, yaitu CEO, yang memimpin implementasi strategi TI, mengawasi operasional TI sehari-hari, dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Yang terakhir ada audit TI yang bertugas dalam memeriksa, menilai efektivitas kendali TI, mengidentifikasi resiko, serta memberikan rekomendasi perbankan untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas sistem. Sekian pemaparan dari saya mengenai kendali dan regulasi tata kelola TI. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dan kekurangan materi. Saya tutup dengan terima kasih.